Oke, tadi pagi rencana kita gagal untuk lakukan buy di kisaran 4220-an dan tergelincir sampai kisaran 4204. Tapi kira-kira apakah ini berarti kita harus mengubah strategi kita atau penurunan tadi relatif normal? Dan sebetulnya ini adalah terkait dengan strategi yang mungkin harus kita lakukan seperti ini dan potensinya adalah merespon ataupun reaksi terkait dengan FOMC meeting tadi malam. Ini ada ulasannya. Oke, kalau lihat di sini adalah respon market tadi malam itu adalah negatif untuk US dollar. Anda bisa lihat di sini harga ataupun candlestick ditutup dengan bearish dan sebetulnya ini mirip dengan apa yang kemarin kita sampaikan ya, bahwa kenaikan itu adalah sekedar pullback, yaitu kaitannya dengan apakah nantinya dia akan rebound atau mungkin berubah arah atau mungkin dia akan melanjutkan penurunan tersebut. Nah, berarti kita lihat ya di sini. Pertama, yang kita sempat bahas kemarin adalah kemungkinan rectangle. Rectangle-nya jelas, kemudian dia sempat spike tapi tidak lebih tinggi, kemudian dia kembali turun. Berarti definitely inilah rejection, dan itu berarti kalaupun ini disebutnya rectangle, kita tidak disebut sebagai bullish rectangle, melainkan bearish rectangle. Tapi ingat bahwa kita punya satu kondisi yang lebih meyakinkan, yaitu kaitannya dengan rising wedge yang sebetulnya sudah mengalami penembusan ataupun breakout beberapa waktu yang lalu, kurang lebih minggu lalu, kemudian dia turun, dan akhirnya tertahan di zona support, lalu kemudian dia rebound. Jadi rebound ini adalah pullback yang kita anggap sebagai sekedar retest resisten. Nah, berarti kita berada di fase pembalikan ini dan melanjutkan penurunan. Oke, berarti dengan itu sebetulnya secara normal kita masih tetap dalam reaksi bearish untuk US dollar, dan kalau lihat saat ini dia mengalami rebound mungkin hanya bersifat sementara. Dan berarti yang paling dekat, kalau misalkan pun kita asumsikan dia penurunan, maka target berikutnya adalah area low ini. Dan itu berarti level 9800, atau bahkan yang lebih ekstrim bisa saja tertekan sampai 96, seperti yang kemarin kita jelaskan sebelum FOMC meeting. Oke, kemudian yang juga kita perlu lihat adalah US Treasury Yield. Dan seperti biasa, saya selalu mengingatkan bahwa saya tidak khawatir dengan posisi apapun yang terjadi pada US dollar, tapi saya akan panik dengan apa yang terjadi pada US Treasury Yield. Dan ini yang terjadi, teman-teman. Areal kemarin, walaupun pernah atau sempat terjadi sedikit di atas areal resisten kedua, tapi nyatanya dia adalah rejection dan inilah tail. Sehingga kita asumsikan inilah false atau fake breakout. Kalau begitu, saat ini kita ingin memastikan kembali apakah dia mampu untuk kembali di bawah zona support yang pertama ini. Yang berarti kita asumsikan bahwa kemungkinan yang akan terjadi ke depan adalah terkait dengan pola bearish rectangle yang ada di areal US Treasury Yield. Berarti juga kalau satu support ditembus, diharapkannya adalah support 2 dan support ketiga itu juga akan ditembus dalam beberapa waktu ke depan. Ini kaitannya dengan QE. Kalau misalkan terkait dengan QE, berarti harusnya yang kita lihat adalah negatif untuk US Treasury Yield, dan itu berarti penurunan. Definitely kita akan mempertahankan outlook ini untuk beberapa waktu ke depan, dan berarti harusnya secara aturan teorinya adalah saat US Treasury ini mengalami penurunan, maka mata uang US dollar itu akan bereaksi negatif atau turun. Jadi jangan khawatir kalau misalkan saat ini Anda melihat sedang ada atau terjadinya rebound di pasar US dollar. Nah, itu pula yang mungkin akan kita lihat dari sisi emas ataupun bahkan pound sterling. Khusus untuk pound sterling, kalau kemarin kita lihat dari urasan yang sempat kita sampaikan, saya sempat mengatakan bahwa ada dua kemungkinan antara support ini kuat, yang artinya kemungkinan akan rebound dan akhirnya tembus, dan akhirnya juga menunjukkan pengulangan dari apa yang terjadi sebelumnya, yaitu bullish flag. Atau yang kedua, yaitu kaitannya dengan breakout yang bisa saja membuat dia tertekan lebih lanjut. Ini kaitannya kalau diasumsikan bahwa dolar lanjut menguat gara-gara FOMC meeting. Ternyata resultnya adalah dolar melemah dan otomatis pound sterling kembali rebound. Anda bisa perhatikan di situ, sebelum dia rebound, sebelum dia tembus resisten itu, dia sempat menguji kembali ke area support, termasuk juga area support yang mirip ini. Dan hasilnya tidak mampu tembus, dan akhirnya dia mulai kenaikan. Oke, berarti kalau begitu kita kembali ke history repeated sell. Kita lihat di sini. Kenaikan, kemudian dia membentuk flag, lalu kemudian dia naik lagi, lalu kemudian dia bikin flag yang kedua, dan dia naik lagi. Otomatis kalau kita asumsikan apa yang terjadi di periode pertama terulang di periode kedua, maka seharusnya kenaikan ini belum selesai, sehingga itu sebabnya kenapa kita memutuskan untuk melakukan buy kembali. Saya rasa areanya sudah cukup oke, lakukan buy sekarang seperti yang terjadi ataupun disarankan tadi pagi, dan selama dia tidak ada penurunan di bawah 1.3300, Anda tetap wajib buy atau tetap lakukan buy. Disarankan seperti itu dengan target pertama adalah 1.3412 ataupun bahkan lebih tinggi, dan itulah expansion 100% di 1.3480-an.
Oke, untuk beberapa waktu ke depan, perhatikan saja dari US dollar karena dampak yang paling sensitif adalah terkait dengan US dollar. Karena berhubung untuk minggu ini sepertinya pound sterling baru akan mendapatkan data dari domestik, itulah besok, yaitu kaitannya dengan data GDP dari zona Inggris. Nah, coba kita lihat, historinya menunjukkan bahwa ini adalah area resisten historical, maka dari itu ketiga kalinya dia bisa naik, maka itu akan terbuka kemungkinan 1.3412, kemudian 1.3490, ataupun bahkan yang lebih tinggi lagi. Tapi kita putuskan untuk sementara waktu, target maksimalnya adalah di 1.3480 ataupun 90. Oke, sebaliknya, kalau ternyata melihat ini adalah rejection dan probability-nya adalah double top, maka Anda siap-siap switch strategi hanya jika terjadi penurunan di bawah neckline. Ingat, di bawah neckline, dan neckline-nya adalah 1.3280-an. As long dia tidak turun di bawah 1.3280-an, Anda tetap incarnya adalah buy, karena kita asumsikan ini adalah pengulangan dari pola flag yang sebelumnya sempat terjadi. Nah, sementara untuk crude oil, dampak positif dari kekhawatiran yang cukup melegakan dari pasar saham ataupun bahkan ekuitas tentunya berdampak positif, dan itu yang terjadi tadi malam. Crude oil itu sempat mulai rebound dari level 57, persis dengan apa yang kita bahas kemarin, bahwa area orange ini adalah area yang signifikan sebagai support, kita katakan sebagai support psikologis. Kemudian dia rebound sampai ke level 58 ataupun dekat-dekat 59. Tapi masalahnya dia turun. Apakah penurunan ini berarti kita kesempatan buy? Asumsinya adalah kalau misalnya kita lihat dari sebelumnya, kita juga memprediksikan ini bisa terjadi atau terbentuk yang namanya double bottom. Terlepas apakah tadi malam ini selesai di sini atau masih ada pengujian area 5700, maka sebetulnya yang pertama harus Anda pastikan adalah dalam beberapa jam ke depan, kalau ternyata dia sama dengan low kemarin, swing low kemarin, berarti kisarannya tidak terlalu jauh. Inilah 57.50 atau 57.40-an. Ya, jadi kalau misalkan ternyata sama, Anda boleh lakukan atau incar buy di zona tersebut. Lalu kemudian kita asumsikan ini double bottom kecil. Ya, ini double bottom kecil. Sementara yang kita lihat atau yang kita tunggu-tunggu adalah double bottom yang lebih besar. Dan itu adalah area 7500. Nah, intinya adalah strategi pertama, kalau misalkan ternyata ini berhasil, berarti kita tinggal tunggu 58.92 ditembus. Tapi kalau tidak, maka posisinya berikut lagi kita harus tunggu sampai ke dia kembali turun sampai ke 5700. Setelah itu Anda lakukan buy di zona ini dengan asumsi bahwa inilah double bottom yang lebih besar, pasang stop loss di bawah 5700. Tapi kalau ternyata dia turun di bawah 5700, maka yang harusnya Anda lakukan sebaiknya Anda switch strategi menjadi sell dengan peluang sampai $55 atau bahkan lebih rendah. Jadi hati-hati, untuk saat ini akan sangat sensitif, tapi kalau lihat dari perkembangan terbaru Rusia-Ukraina, sebetulnya masih belum ada kepastian, jadi kita asumsikan ini agak sulit dan mungkin juga akan relatif naik kembali. Kecuali kalau misalkan nanti malam tiba-tiba Zelensky mengatakan yes, kita akan melakukan perdamaian, perjanjian perdamaian, dan Amerika setuju, Rusia setuju, Uni Eropa setuju, maka langsung Anda sell, switch strategi menjadi sell, karena kemungkinan 55 ataupun bahkan 54 itu akan ditembus, dan potensinya kalau lihat dari grafik daily itu akan menunjukkan penurunan lebih lanjut. Dan seperti yang terlihat di sini, area terendah berikutnya itu adalah di area 50-an. Oke, saya harus melihat dari grafik weekly karena inilah histori yang menunjukkan area lebih rendah di area 46 ataupun bahkan di area 50-an. Nah, tapi kalau selama tidak ada kabar terkait dengan kesepakatan damai, maka kita asumsikan bahwa strategi kita di grafik H4 terkait dengan double bottom mungkin bisa terwujud, termasuk didukung oleh candlestick daily yang ditutup dengan hammer. Nah, kemudian terakhir kalau kita lihat dari kondisi emas. Dari sisi daily, ini lebih meyakinkan lagi karena posisinya sejak dia tembus level resisten dari triangle beberapa waktu yang lalu, maka kemudian yang kita lihat berikutnya adalah status dia yang relatif sideways. Nah, sejak tadi malam setelah pengumuman Fed yang relatif dianggapnya tidak terlalu hawkish atau bahkan mengarah ke dovish, maka ini adalah lebih tepatnya lebih kepada bullish rectangle, sehingga kita tinggal tunggu break resisten, dan itu berarti butuh pemicu untuk tembus 4250-an. Kalau tidak hari ini ataupun besok, maka asumsinya adalah kita masih harus menunggu minggu depan terkait dengan data non-farm payroll ataupun bahkan data CPI. Tapi tidak apa-apa, yang terpenting bagi saya minggu ini ataupun bahkan khususnya untuk hari ini, kita harus bisa mendapatkan dia tetap ditutup di atas 4.200. Karena dengan dasar itu berarti kita akan dapatkan kenaikan yang lebih prima di minggu depan. Nah, tapi kalau lebih bagus lagi, kalau saat kita lihat di grafik 4, area triangle-nya sudah cukup menjelaskan
bahwa beberapa waktu terakhir dia sempat turun tapi false breakout, dan zona biru juga tetap bertahan. Kemarin juga sempat sama false breakout, kemudian dia naik lagi. Kalau misalnya kita asumsikan ini A, B, C, D, E, maka seharusnya kita akan dapatkan kenaikan ini sebagai result berikutnya. Sehingga tinggal tunggu apakah dia akan lanjutkan kenaikan atau tidak. Oleh karena itu, strategi tadi pagi memang gagal karena kebetulan kita mengincar zona buy di zona 4220-an. Tapi yang terlihat adalah dia turun. Tapi coba lihat, area berikutnya di area orange ini adalah di kisaran 4200 dan 4211. Dan sepertinya masih cukup cocok untuk kita lakukan buy karena low tertahan di 4204. Bagaimana dengan nasib inverse head and shoulder kemarin? Oke, kalau kita lihat di sini, posisinya harusnya ini sudah dianggap gagal karena dua candle berturut-turut ada di bawah 4219. So, kita tidak lagi bicara tentang inverse head and shoulder karena inverse head and shoulder sudah tertahan di zona 4249 ataupun 4250 kemarin. Dan sepertinya zona biru ini juga yang menjadi permasalahan dari kembali rejection. Nah, berarti pullback ataupun penurunan tadi pagi sebetulnya ini adalah zona yang selayaknya kita lakukan buy. Dengan asumsi tersebut bahwa kita melihat ini adalah agenda untuk kenaikan kembali, maka kita punya peluang minimal kita lihat lagi area 4220-an ataupun bahkan 4230-an. So, buy, yes, masih tetap bisa lakukan, kecuali kalau di malam hari tiba-tiba terjadi penurunan drastis, dan bagi saya triggernya adalah harus turun di bawah minimal 4189 ataupun 4190. Kalau misalkan itu tembus, Anda boleh sell, switch strategi menjadi sell, tapi hati-hati. Anda bisa perhatikan di sini zona abu-abu berada di kisaran 4268 sampai 4290. Itulah zona yang dikategorikan support kuat. Jadi support psikologisnya masih tetap beredar di sini. Sehingga kalaupun Anda sell di bawah 4290, targetnya mungkin hanya maksimal di 4260. Selama dia tidak tembus 4260, maka sell ataupun penurunan relatif terbatas. Tapi kalau tembus, Anda boleh pertahankan sell sampai kisaran 4150 ataupun bahkan 4130 ya. Dan itu berarti kemungkinan harus mendapatkan pemicu dari data ekonomi nanti malam yang harusnya lonjakannya relatif lebih kuat, yaitu initial jobless claim harus lebih kuat sehingga angkanya relatif turun. Dan kalau itu yang terjadi, emas kemungkinan bisa mengalami penurunan. Tapi kalau tidak, maka emas masih tetap dalam sinyal buy.